terhormat Ibu Dosen Firda Halawati SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau bisa disebut juga dengan PTK. Perkenalkan, di sini saya Dian Layla Sari, salah satu mahasiswi Universitas Islam Aliyah Kuningan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya bermaksud untuk mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah PTK. Untuk itu saksikan video berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian mengenai PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK di sini sangat berkaitan erat dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, penelitian tindakan kelas juga merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, dalam literatur berbahasa Inggris, PTK juga dikenal dengan istilah Classroom Action Research yang disingkat CAR. Di sini menjadi perhatian para ahli pendidikan di seluruh dunia. Sering dengan perubahan pola pandang masyarakat terhadap tugas pendidikan sebagai profesi yang tidak lagi interior pada praktis pendidikan dunia berupa memposisikan pekerjaan seorang guru sebagai profesi yang sejajar dengan profesi-profesi yang lainnya. Kalau guru itu dianggap sebagai semi profesi, saat ini pekerjaan guru sedang diiringi dengan menjadi profesi yang sempurna. Adapun perbedaan antara penelitian formal dengan CAR, di sini untuk penelitian formal sendiri yang pertama dilakukan oleh orang lain, yang kedua sampel harus representatif, yang ketiga instrumennya harus valid dan reliable, yang selanjutnya menuntut penggunaan analisis statistik, mempersyaratkan hipotesis, dan yang terakhir mengembangkan teori. Adapun untuk classroom action research, yang pertama itu dilakukan oleh seorang guru, yang kedua direpresentatifkan, sampel tidak diperhatikan, yang ketiga instrumen yang valid dan reliable tidak diperhatikan, selanjutnya tidak diperlukan analisis statistik yang rumit, begitupun juga tidak selalu menggunakan hipotesis, dan yang terakhir memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Karakteristik PTK yang paling jelas dan khas membedakan antara PTK dengan penelitian yang lainnya itu adalah adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Jadi PTK itu bukan hanya sekedar penelitian yang hanya ingin tahu saja. Contohnya ada seorang guru yang meneliti tentang kebiasaan muridnya bolos atau terlambat masuk sekolah. Nah, ketika seorang guru mengetahui bahwa penyebab bolosnya murid itu dikarenakan pada jam tertentu harus ikut berjualan atau membantu pekerjaan orang tuanya. Menurut Robert Winton, ada 6 karakteristik PTK. Yang pertama yaitu karakteristik refleksi, yang kedua karakteristik dialeksi, yang ketiga ada kolaboratif, yang keempat ada resiko, yang kelima ada susunan jamak, dan yang terakhir internalisasi teori dan praktik. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas dan classroom action research di sini untuk meningkatkan atau memperbaiki praktik pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Adapun kutipan dari W.R. Born seperti Suyanto pada tahun 1997 menyebutkan bahwa tujuan utama dalam penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan keterampilan seorang guru berdasarkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapinya di dalam suatu kelas dan bukan bertujuan untuk
mencapai pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Berkenaan dengan tujuan PTK, PTK di sini merupakan salah satu cara strategis bagi guru untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan. Tujuan PTK juga dapat dicapai dengan melakukan beberapa tindakan alternatif dalam memecahkan persoalan pembelajaran di dalam kelas. Di sini ada 3 manfaat dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dan yang ketiga, peningkatan profesionalisme seorang guru. Manfaat yang kedua yaitu aspek pengembangan kurikulum. Dalam aspek ini, PTK dapat dimanfaatkan secara efektif oleh seorang guru yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum tersebut untuk kepentingan pengembangan kurikulum pada setiap level kelasnya. PTK juga sangat bermanfaat jika digunakan sebagai salah satu sumber masukan. Penelitian tindakan kelas juga istilahnya dapat membantu seorang guru untuk lebih dapat memahami hakikat tersebut yang empirik, bukan sekedar penalaran teoritik saja. Untuk manfaat yang terakhir, ini ada aspek profesionalisme seorang guru. Seorang guru profesional tidak akan menolak melakukan perubahan dalam praktek pembelajarannya. Sesuai dengan kondisi kelasnya, penelitian juga tindakan kelas merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memahami apa yang terjadi dalam sebuah kelas, untuk kemudian meningkatkan ke arah perbaikan secara profesional. Di sini berkenaan dengan profesionalisme seorang guru, ada satu kutipan yang menyatakan bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu, seorang guru ditantang untuk memiliki keterbukaan terhadap pengalaman dan proses-proses pembelajaran yang baru. Dengan demikian, pada kenyataannya tindakan-tindakan dalam PTK itu merupakan pendidikan itu sendiri bagi seorang guru. Adapun penerapan untuk PTK juga bisa diterapkan oleh seorang guru apabila dirinya jujur mengakui kelemahan pada dirinya sendiri. Kelemahan akan terbaca oleh dirinya sendiri apabila ia mampu merefleksi, merenung, dan mereview terhadap apa aja yang telah dilakukan oleh proses pembelajaran di kelasnya. Adapun beberapa contoh, di sini ada 2 contoh. Terdapat masalah dalam 2 kelas tingkatan aliyah yang kesulitan memahami teori waris Islam dalam pembelajaran fikih. Dilihat dari sisi pencapaian mereka, selalu mendapatkan nilai yang buruk apabila diberi ujian memuat pelajaran tersebut. Untuk mengatasi persoalannya, seorang guru dapat melakukan penelitian tindakan kelas dengan mencoba berbagai alternatif model pembelajarannya agar siswa dapat belajar dengan mudah dan dalam ilmu waris tersebut. Nah, model pembelajarannya bisa berupa diagram, bisa juga menggunakan alat peraga, atau bisa saja seorang guru menyuruh atau menghafal rumus waris dengan cara dibentuk lagukan agar mudah difahami, ataupun dengan cara-cara yang lain yang sudah diketahui oleh seorang guru. Selanjutnya di sini ada 7 petunjuk praktis agar penelitian tindakan kelas bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, berangkat dari persoalan yang kecil. Yang kedua, rencanakan penelitian tindakan secara cermat. Dan yang ketiga, susunlah jadwal yang realistik. Dan yang keempat, libatkan pihak yang lain, jadi tidak hanya seorang diri. Selanjutnya, yang kelima yaitu informasi harus sampai pada pihak yang terkait. Setelah itu, yang keenam, ciptakan sistem umpan balik. Dan yang terakhir, membuat jadwal penulisan hasil penelitian ataupun laporan. Bentuk-bentuk dalam penelitian tindakan kelas. Ada 4 bentuk-bentuk PTK. Yang pertama, guru sebagai peneliti. Yang kedua, penelitian tindakan kolaboratif. Dan yang ketiga, simultan
terintegrasi, dan yang terakhir administrasi sosial eksperimental. Yang pertama yaitu guru sebagai peneliti. Dalam PTK, bentuk pertama guru sebagai peneliti itu memiliki ciri penting. Yang pertama itu sangat berperan untuk diri sendiri dalam proses PTK. Dalam PTK, bentuk ini tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas di mana guru terlibat secara langsung dalam proses perencanaan atau tindakan dan refleksi. Yang ketiga yaitu PTK kolaboratif. Dalam PTK bentuk kolaboratif, penelitian melibatkan beberapa pihak, baik guru, kepala sekolah, maupun dosen secara serentak, dengan tujuannya untuk meningkatkan praktik pembelajaran, menyumbang pada pengembangan teori, dan meningkatkan karir seorang guru. Model penelitian tindakan seperti ini selalu dirancang dan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari guru, dosen, dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu PTK simultan terintegrasi. Dalam PTK simultan terintegrasi di sini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran, dan yang kedua, menghasilkan pengetahuan yang ilmiah dalam bidang pembelajaran di dalam kelas. Dalam bentuk penelitian tindakan yang demikian, guru dilibatkan pada proses penelitian kelasnya, terutama aspek aksi, refleksi terhadap praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas. Meskipun demikian, persoalan-persoalan pembelajaran yang diteliti datang dan diidentifikasi oleh peneliti dari luar. Jadi dalam bentuk ini seorang guru bukan pencetus gagasan terhadap persoalan apa yang harus diteliti dalam kelasnya sendiri, sehingga guru bukan inovator dalam penelitian ini. Sebaliknya, mengambil posisi inovator adalah penelitian dari luar guru. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.